Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Faranafila, NPM 23013020099 dari kelompok 1 Perikanan B 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Pringadi, NPM 2301102000073. Saya dari Perikanan B, Epik Unpad Angkatan 2020, kelompok 1 Praktikum Ikhtiologi Perikanan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lisa Desanti, NPM 2301102001006 dari kelompok 1 Ikhtiologi Perikanan B, FPIK Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Adhariansyah dengan NPM 2301102000083 dari kelompok 1 kelas B Perikanan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Hamda dengan NPM akhir 130 kelas Perikanan B kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafril Rayu Paki dengan NPM 2301102001111. Saya dari Perikanan B kelompok 1 Ikhtiologi angkatan 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitriani dengan NPM 2301102000121 dari kelas Perikanan B dengan kelompok 1 Praktikum Ikhtiologi. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman apa sih itu ikan nila. Jadi, ikan nila itu memiliki nama latin Oreochromis niloticus. Kemudian berikut ini aku bakal ngejelasin klasifikasi dari ikan nila. Ikan nila berasal dari filum Chordata, kelas Pisces, ordo Perciformes, famili Chiridae, genus Oreochromis, dan spesies Oreochromis niloticus. Ikan nila memiliki 5 buah sirip, yaitu yang pertama, sirip dorsal atau sirip punggung, yang kedua, sirip pektoral atau sirip dada, yang ketiga, sirip ventral atau sirip perut, yang keempat, sirip anal atau sirip yang berada di dekat anus, dan yang terakhir, sirip ekor atau caudal fin. Bentuk ikan nila yakni bilateral simetris, yaitu apabila dibelah secara memanjang tubuhnya dari kepala hingga ekor, akan menghasilkan bentuk yang serupa dengan bentuk tubuh torpedo seperti ini. Ikan nila memiliki ujung kepala yang lancip dengan bentuk mulut terminal. Anatomi ikan nila. Jadi yang bakal kita bahas di anatomi ikan nila ini tuh ada sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan juga sistem reproduksi. Yang pertama ada sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilon, usus, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas yang akan menghasilkan enzim-enzim yang akan membantu penghancuran makanan. Bila ditinjau secara umum, hewan-hewan vertebrata, sistem pencernaannya dibangun oleh pembuluh-pembuluh yang bersifat maskuler, dimulai dari mulut hingga anus. B. Sistem ekresi. Sistem ekresi pada ikan nila diantaranya ikan tidak banyak minum, aktif menyerap ion organik melalui insang dan mengeluarkan urin yang encer dalam jumlah yang besar. Sistem ekresi melibatkan organ insang, kulit, dan ginjal yang berfungsi mengekresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Insang sebagai organ pernafasan ikan, kulit sebagai organ ekskresi karena mengandung kelenjar keringat yang mengeluarkan 5% dan 10% dari keseluruhan metabolisme. C. Sistem reproduksi. Ikan nila umumnya memiliki gonad terletak pada bagian posterior rongga perut sebelah bawah ginjal. Nila berasal dari sungai Nil secara alamiah dapat berkembang biak sepanjang tahun. Namun frekuensi pemijahan banyak terjadi pada musim penghujan. Ikan ini mudah berkembang biak tanpa perlakuan khusus. Sebelumnya melangsungkan
perkawinan nila jantan biasanya membuat kubangan berbentuk bulat di dasar perairan kolam. Organ dalam ikan nila yang pertama itu ada gelembung renang, yang kedua itu ada insang, yang ketiga itu ada usus, yang keempat ada lambung, yang kelima ada kerongkongan, yang keenam ada anus, yang ketujuh ada hati, yang kedelapan ada jantung, yang kesembilan ada ginjal, yang kesepuluh ada gonad, dan yang ke-11 yaitu ada otak. Nah, untuk fungsinya banyak sekali fungsi organ. Kita hanya sebutkan beberapa. Yang pertama itu organ yang pertama gelembung ikan, yakni fungsinya untuk mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Yang kedua, insang merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Yang ketiga, mulut. Pada bagian rahangnya terdapat gigi-gigi kecil. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk memasukkan makanan. Yang keempat, yakni kerongkongan atau esofagus, sangat pendek dan merupakan lanjutan dari paring, berbentuk seperti kerucut dan terdapat di belakang darah insang. Kerongkongan berbentuk seperti pipa mengandung lendir untuk membantu penelan makanan pada ikan laut esofagus berperan dalam penyerapan garam. Yang selanjutnya, lambung merupakan lanjutan dari esofagus dan berupa saluran memanjang yang agak membesar. Fungsinya untuk menampung makanan. Yang selanjutnya, usus berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus terdapat dua saluran yang masuk ke dalam, yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu dan yang berasal dari pankreas. Usus berfungsi sebagai penyerapan sari makanan. Dan yang terakhir yaitu hati, bentuknya besar berwarna merah kecoklat-coklatan, letaknya di bagian depan rongga badan dan meluas mengelilingi usus. Fungsinya untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Begitulah fungsi organ-organ dan masih banyak yang belum disebutkan.